berpendapat lagi. Ada pendapat lagi? Izin, Pak. Ya, silakan bicara. Mungkin tadi seperti yang Bapak katakan, Buang. coba Mungkinnya buang. Mungkinnya buang. Maaf, Pak. Saya akan ilustrasikan sedikit review filmnya. Jadi pertama kan rumah si Abah itu disita oleh pemberi hutang karena si Fajar, iparnya Abah, menjaminkan rumahnya si Abah sebagai jaminan utang. Nah, jadi di situ kita ingin menganalisis apakah hal ini bisa dilakukan. Jika bisa, bentuk usaha apa yang mendukung hal tersebut. Nah, berdasarkan di video yang udah diberikan Bapak, ada 4 kemungkinan. CV, firma, matsap, kemudian pinjam bendera. Ya. Nah, setelah saya lihat kembali videonya, Pak, saya menemukan fakta baru. Bahwa kalau di video kan diasumsikan di video narator itu berpendapat bahwa tidak diketahui apakah si Abah memberikan kuasa kepada si Fajar. Tetapi ketika saya menonton videonya lagi, di situ di menit 11.40, si Abah ternyata ketika ditanya oleh pengacaranya mengatakan apakah Anda di awal pernah memberi surat kuasa kepada Fajar. Nah, di situ si Abah menjawab iya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Abah memberikan surat kuasa kepada Fajar dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi berdasarkan fakta baru ini, jika kita amati, jika bentuknya CV, maka hal tersebut tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena CV itu tidak perlu ada surat kuasa untuk bertindak kan pihak ketiga. Nah, jadi CV tidak mungkin. Kemudian untuk firma, kalau untuk firma kan sekutu itu sudah auto bisa melakukan perjanjian. Jadi tidak perlu ada surat kuasa, kecuali ada dibuat di anggaran dasar bahwa si A tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, di sini kan jelas tidak ada dibahas anggaran dasarnya, dan yang lebih mendukung lagi ada surat kuasa. Untuk apa surat kuasa diberikan kalau ternyata bentuknya firma? Jadi firma bukan termasuk. Kemudian untuk opsi ketiga yang ditawarkan video tersebut adalah pinjam bendera perusahaan. Nah, kalau pinjam bendera perusahaan kan berarti perusahaan si Fajar berbeda dengan perusahaan si Abah. Nah, jika kita amati di menit saya lupa detailnya menit keberapa, tapi ada scene yang mengatakan bahwa si Abah itu bertanya kepada si Fajar, kamu kenapa minjam uang segede ini? Nah, terus di situ si Fajar mengatakan, ya kalau kita nggak minjam uang ini, kan uangnya dipakai untuk proyek. Kalau kita pinjam uang ini, kita tidak ambil proyek ini, kita nggak akan besar. Nah, jadi dari situ bisa dikatakan bahwa kata kita ini merujuk pada mereka berdua ini satu perusahaan. Jadi kecil kemungkinan mereka melakukan pinjam bendera perusahaan. Kemudian opsi yang paling memungkinkan adalah match up. Mengapa demikian? Karena match up kan harus ada surat kuasa agar sekutu lain dapat melakukan perbuatan hukum di luar struktur organisasi perusahaan. Jadi di situ udah jelas bahwa bentuk perusahaannya si Abah adalah match up, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Yang lain silakan. Ada? Gimana? Yang lain ada pendapat? Saya belum kasih komentar dulu. Yang disampaikan Mika, yang disampaikan Binsar. Saya belum komentar. Yang lain gimana? Ada nggak? Apa yang menurut Anda, yang Anda pahami dari baik menonton video yang saya share maupun video aslinya gitu. Arnold, gimana Arnold?
Iya Pak. Ya, menurutmu gimana? Jujur Pak, saya belum menonton video aslinya Pak, tapi saya sudah menonton video belajar yang Bapak kirim kemarin. Nah, dari hal yang saya tangkap itu, sebelum Binsar tadi menjelaskan adanya surat keputusan tersebut, saya lebih prefer ke yang dikatakan Mike, yang dimana kan biasanya firma itu lebih menjurus ke adanya hubungan kekeluargaan ya Pak. Terus ada firma itu kekayaannya itu tidak dibatasi oleh modal yang disampaikan pemilik ke perusahaan saja, sehingga rumah dari Abah tadi ikut juga disita, walaupun pihak yang ketiga atau si adik iparnya tadi itu lah yang melakukan kesalahan. Terus setelah Binsar tadi menjelaskan definisi dari film tersebut, saya karena ada surat keputusan seperti yang dijelaskan di video belajar Bapak, bahwa CV itu firma itu tidak perlu ada surat keputusan, tapi lebih menjurus ke pendirian dari Mas Apa, yang dimana seseorang itu bisa menguasai perusahaan jika ada surat keputusan dari sekutu-sekutu lainnya. Nah, jadi dengan demikian karena saya ada dua pandangan gitu, Pak. Karena belum menonton secara langsung video aslinya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi deh. Satu lagi siapa? Wesley. Oke, Pak. Saya izin menyampaikan pendapat saya dari Mika sama Binsar. Awalnya saya juga hampir sama Arnold, Pak, karena kepikiran menonton video yang Bapak share semalam itu, fokus saya lebih memilih dia itu dalam bentuk firma gitu Pak, antara perusahaan Abah dan Fajar, adik iparnya Abah. Tapi ternyata pas Binsar menjelaskan dan saya juga ada membuat beberapa catatan gitu kan Pak, ternyata memang iya di dalam kasus keluarga Cemara ini ternyata Abah ada memberikan kuasa kepada sekutu lainnya, di mana itu merupakan salah satu karakteristik dari Mas Cap gitu Pak. Sehingga dalam kasus keluarga Cemara ini, walaupun dari 4 kemungkinan yang ada di video yang Bapak share melalui link YouTube itu, saya prefer ke Mas Cap gitu Pak, sama kayak Binca. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh, satu lagi, kurang satu lagi. Yang cewek belum. Rizka. Rizka Rifah. Suara saya terdengar, Rizka? Ya, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Halo, Rizka. Rizkanya yang sinyalnya jelek kayaknya ya. Izin Pak, ini Rizka konfirmasi di grup, ada pemadaman listrik Pak. Dia Rizky. Ya, dia Rizky, gimana dia? Kalau menurut saya tuh pertamanya tuh setuju dengan pendapatnya Wesley sama Arnold Pak. Pertamanya saya tuh lebih ke Firma karena lebih ke kekeluargaannya sama inbacknya gitu Pak, inbranknya gitu. Nah di situ setelah mendengar pendapat dari Binsar dan saya juga belum menonton filmnya secara full, jadi saya memilih antara dua pendapat antara Mas Kap sama Firma Pak. Oke. Baik, jadi gitu teman-teman. Suara saya terdengar jelas ya? Suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak. Ya, oke. Jadi, saya terus terang begini, kelas 505, saya sih berharap teman-teman selain pinter nanti mengerjakan soal secara tertulis gitu ya, tapi komunikasinya juga harus bagus, termasuk juga emotional quotient-nya, cara merespon
termasuk, ya, terima kasih. Termasuk dalam hal komunikasi di WA Group. Di WA Group, saya merasa teman-teman kurang aktif di WA Group. Bahkan kemarin Andis sempat nanya, Pak, Andis tuh tiap WA saya, Andis bilang, Pak, ada tugas yang harus kami kerjakan, gitu. Di satu sisi saya senang, artinya mahasiswa nantangin kerjaan, nantangin tugas, itu bagus sebenarnya. Tapi saya juga pengen Pak, mohon maaf, Pak. Bahwa putus-putus Pak tadi. Lag ya? Iya Pak. Oh, sebentar saya ulang ya. Sebentar. Sekarang gimana? Udah jelas? Udah ya? Tadi Sudah, sampai Pak, di mana? sudah. Di mana? Sampai di itu Pak, tapinya Bapak tadi Pak. Oh ya artinya gini. Saya ngerasa teman-teman 505 di WA Group juga nggak, aktivitasnya kurang, sepi banget ya, sepi banget, tidak ada diskusi, pertanyaan dan segala macam. Tapi bagi saya begini, apalagi Andis kan sempat nanya, Pak, ada tugas yang harus kami kerjakan segala macam gitu. Saya pikir dari apa yang saya kirimkan, slide-nya dibaca, kemudian dikembangkan, terus video yang saya share kemudian ditonton gitu. Saya rasa itu banyak yang bisa dilakukan ya. Tugas-tugas nanti penugasan presentasi itu nanti setelah UTS. Saya bagi untuk melakukan presentasi kelompok ya. Nah, tapi saya ngerasa gini. Oke, kalaupun misalnya di WA Group nggak aktif misalnya, saya pengen lihat respon ataupun aktivitas di kelas. Nah, aktivitas di kelas tadi, nah saya begini terus terang. Kalau melihat tadi begitu saya tawarkan, tanya, kemudian Mike langsung jawab, saya tuh berharap begitu. Teman-teman langsung, ya nggak usah ditunjuk. Gitu. Apalagi seperti Binsar tadi itu. Apa yang dilakukan Binsar itu, saya harap teman-teman seperti Binsar tadi. Saya tidak ingin membanding-bandingkan semuanya pintar. Tapi bisa kelihatan effortnya Binsar. Apa yang dijawab Binsar tadi itu antara dia udah baca semua, slide saya udah dibaca, video yang saya share udah dibaca, nonton filmnya pula dia. Nah, artinya perbedaan antara Firma dengan Matskap, dia sudah paham betul mana yang perlu surat kuasa, mana yang otomatis dia mengikat sekutu yang lain, itu dia sudah kuasai. Ya, artinya nilai aktivitas begitu pertahankan yang Binsar lakukan, teman-teman bisa tahu kira-kira seperti itu cara belajar. Tidak hanya di materi saya, yang lain juga begitu. Binsar nggak cukup lihat video itu, ternyata dia nyari sumber yang lain, referensi yang lain. Filmnya ditonton sama dia. Entah dulu pernah nonton, kemudian diulang lagi, pengen tahu sebenarnya di dalamnya ada apa. Artinya rasa keingin tahu atau ketika mempelajari satu hal tidak hanya dari satu sumber, itu akan membuat Anda lengkap. Di pemahamannya lebih komprehensif. Apa yang dijawab nih ke Arnold, kemudian Bea, Wesley, itu benar. Tapi akan lebih komprehensif, menarik kalau Anda seperti Binsar tadi, belajar yang lain-lain yang melengkapi. Gitu ya. Jadi saya harap teman-teman, kan dari awal saya bilang bahwa aktivitas itu saya nilai. Saya berharap
dari yang saya tanya tadi itu, Anda bagus-bagus jawabannya. Kalau Binsar bagus banget gitu. Tapi saya berharap besok dan ke depan saya tidak saya inginnya jangan pasif. Gitu. Jangan, artinya jangan usah nunggu ditunjuk. Salah nggak masalah bagi saya. Pak, saya Pak segala macam ya. Oke, itu pengantar untuk hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan materi untuk bentuk-bentuk badan usaha. Ini tinggal pendalamannya nih. Nah, sebenarnya rangkuman dari badan usaha non badan hukum itu sudah kita pelajari, Anda sudah baca, kalau sudah di film itu Anda lihat yang video saya share, sebenarnya materi kita itu. Cuman kita lihat satu-satu. Ada memang kurang, kita lihat pendalamannya satu-satu terkait konsekuensi, hubungan internal, eksternal, cara pendiriannya. Tapi setidaknya secara global Anda sudah punya bayangan bahwa yang namanya badan usaha non badan hukum, ya non badan hukum, pada dasarnya dia punya tanggung jawab unlimited. Karena antara badan usaha dengan si pemilik itu nggak ada barrier. Itu nggak ada barrier. Dia orang yang sama. Ini kalau non badan hukum. Sehingga kalau ini rugi, ya rugi dia juga. Untungmu ya untungku, rugiku ya rugiku. Gitu. Itu kalau non badan hukum. Cuman memang kata Binsar tadi, memang sih untungmu untungku, tapi ada aturan mainnya. Ada CC. Apakah kalau yang kami logikanya begini, kalau kita lakukan bertiga bersepakat untuk utang bank misalnya, PTB, kita kontraktor nih, kita bikin usaha, PTX gitu. Ketika kita gagal memenuhi prestasi ke sini, kalau waktu kontraknya kita bikin bertiga, kemudian masing-masing kita ikut tanggung jawab, renteng, wajar. Tapi kalau yang mengikat kontrak adalah si C sendiri tanpa ngomong ke saya, apakah pantas atau apakah wajar kalau saya ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh si C? Tentunya nggak adil, nggak fair. Tapi itu bisa terjadi kalau bentuk usahanya ada bikin firma. Kenapa dia begitu? Nah, kita lihat karena firma ini pakai nama-nama Anda disebut di sini. Firma A, B, C. Firma Wesley, Andisya, Nike. Jadi orang tahunya ya kamu ada di situ. Kreditor percaya ngasih kredit ke Wesley karena dia tahu ada Nike yang punya jaminan, punya harta banyak. Ada unsur personal garansi di sana. Dia orang memandang Nike-nya. Oke, Wesley, dia punya keahlian skill doang. Mereka bertiga bikin firma bengkel. Wesley, tapi kan dia nggak punya jaminan apa-apa. Dia jago di bidang reparasi, montir segala macam. Tapi kalau dia gagal usahanya ternyata, jadi ceritanya pinjam uang untuk beli tanah bangunan untuk bikin bengkel. Saya selaku bank mesti mikir, iya Wesley emang jago, terkenal. Tapi kalau misalnya nanti bangkrut gimana? Dia Wesley nggak bisa lunasin gimana? Oh ternyata dia berpartner sama Mika dengan Andisya. Yang saya tahu dia punya tanah di mana-mana segala macam. Saya bisa sita itu kalau Wesley gagal karena mereka bersekutu dalam firma. Namanya bersama dipakai. Beda kalau misalnya
bukan firma. Yang tadi kata Binsar, persekutuan perdata. Yang sebenarnya persekutuan perdata itu lazimnya digunakan untuk kegiatan usaha yang terkait dengan pekerjaan bebas, jasa, tenaga ahli, ya, liberalis associate, ya, pekerjaan yang terkait dengan keahlian tertentu di bidang skill-skill tertentu maupun di bidang seni, sehingga ada persekutuan perdata. Nanti kita lihat satu-satu. Sekarang kita masuk di perusahaan dagang dulu. Ya. Nah, sekarang di perusahaan dagang kemarin sempat kita singgung bahwa perusahaan dagang atau usaha dagang itu bukanlah badan, ya, saya sudah singgung. Tapi di video kemarin yang saya share dibacanya badan. Karena saya bikin video-video begitu, teman-teman. Nggak pernah ketemu anaknya, gitu. Jadi saya bikin skrip, saya kirim, dibaca. Seingat saya nggak pernah bilang badan. Jadi saya nulisnya bentuk usaha, gitu. Tapi kan ini di awal-awal pelajaran, jadi mahasiswa belum dapat pelajaran itu, dia ngomong badan. Nah, sayangnya sih yang bikin transkrip di video menyesuaikan apa yang diomongkan oleh narator. Nah, jadi dia mengikuti badan. Jadi teman-teman pas kalau nonton video yang saya share itu tentu menemukan beberapa kontradiksi dari apa yang saya sampaikan kemarin. Saya bilang orang pribadi itu jangan disebut PD, UD itu jangan disebut sebagai badan usaha. Karena kalau badan itu berarti lebih dari satu orang. Ya, jangan badan, tapi bentuk usaha atau perusahaan boleh. Kemudian kalau tradisi yang lain juga mungkin teman-teman ada yang ngomong, kok bacanya CV, Pak, katanya jangan CV. Maka tadi si Binsar juga atau Wesley tadi bilang CV. Oh enggak, CV gitu. Karena saya bilang jangan, tapi si mahasiswa bilangnya CV. Ya, dia kebiasaan bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris CV. Artinya, oke, kalau dari dalam misalnya itu istilah Inggris ya CV. Benar ini bukan bahasa Inggris ya. Baik. Nah, perusahaan dagang intinya didirikan oleh seseorang yang ingin tanpa nama UD, PD pun nggak masalah, kemarin saya bilang. Nah dulu, sekarang relatif perusahaan-perusahaan baru nggak ada kita ketemu nama perusahaan pakai PD, UD. Kalau masih ada itu perusahaan-perusahaan lama biasanya. Melanjutin sudah terlanjur jadi merek dagang, seolah-olah merek dagang gitu. Nah untuk merek nanti kita bicara di hak kekayaan intelektual di setelah UTS ya. Dia seolah-olah menjadi merek usaha sehingga orang kalau diganti namanya mungkin orang nggak kenal ya, tujuannya dan segala macam Anda bisa baca sendiri untuk memberikan semacam satu bungkus, satu kemasan yang diharapkan dia menjadi lebih formal ya, lebih legalitasnya itu lebih diakui oleh negara. Padahal itu hanya persepsi. Kenapa hanya persepsi? Karena dia nggak pernah disahkan oleh negara. Ya. Kemarin saya sudah cerita perlunya perizinan dan seterusnya. Dan sekarang memang diminta untuk setiap jenis usaha, setiap kegiatan usaha, termasuk perorangan, itu diwajibkan untuk mengurus nomor induk berusaha. NIB. NIB ini bisa dibilang KTP-nya perusahaan. Kalau kita masing-masing warga negara penduduk di Indonesia itu wajib punya KTP, nah perusahaan itu diwajibkan punya KTP bagi perusahaan, yaitu nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, ini sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja sudah diperbarui lagi untuk izin usahanya itu berbasis resiko sekarang. Ya, berbasis resiko. Tergantung usahanya resiko rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Itu perizinannya beda-beda. Nah, dulu waktu Anda belajar PPH misalnya, ada kalau importir itu harus punya angka pengenal impor misalnya, API. Sekarang dengan NIB ada cukup. Sudah bisa dipakai macam-macam. Jadi dalam konteks ini penyederhanaan perizinan itu sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Ya,
memangkas birokrasi, berapa perizinan yang harus dilakukan yang selain. Tapi nanti kita lihat, kalau kita belajar hukum perusahaan, agak sedikit kontradiksi. Maunya pengusaha, maunya kan cepat, singkat, ringkas, tak. Tapi kalau kita belajar hukum, ternyata tidak semua pengusaha itu niatnya jujur. Tidak semuanya orang itu, kalau pengusaha mungkin jujur. Tapi orang-orang yang sebenarnya bukan pengusaha, tapi memanfaatkan perizinan yang mudah itu, sehingga membuat perusahaan-perusahaan bodong. Menjadikan perusahaan sebagai alat untuk menipu orang. Sama kayak dulu, zaman dulu, teman-teman bisa tanya ke bapak ibunya, zaman dulu Pak, sebelum ada KTP elektronik, tanyain deh bapak ibunya ya, punya KTP berapa Pak? Pernah nggak punya KTP lebih dari satu? Coba tanyain. Rata-rata punya, saya juga punya banyak tuh. Kenapa? Kalau hilang, lupa naruh, gitu. Itu asal ke kantor desa, itu kelurahan, minta ngasih uang biaya pembuatannya, selesai jadi. Bahkan kita nggak ikut datang pun bisa dibikinin. Zaman dulu sebelum KTP elektronik, gitu. Nah itu moral hazard ataupun pelanggaran pidana yang terkait dengan itu luar biasa banyaknya. Karena apa? Ya karena kemudahan yang diberikan tadi berimplikasi menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang bisnisnya dari sana. Nah khawatirnya nanti orang-orang jadi bikin hit and run. Nah semoga saja dengan adanya KTP yang sudah terintegrasi, apalagi nanti kalau misalnya KTP itu NIK itu bisa berfungsi sebagai kartu NPWP, mudah-mudahan itu bisa diminimalisir, nggak seliar zaman dulu. Ya, nah jadi orang perseorangan, kalau apakah perusahaan perseorangan untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan harus punya izin? Jawabannya tidak. Izin itu hanya dalam rangka untuk sama dengan pertanyaan begini. Kita semua nih, naturally person, orang perorangan yang hidup tinggal di Indonesia, apakah kita bisa dianggap sebagai warga negara atau penduduk atau sebagai manusia di Indonesia? Jawabannya ya iya. Gitu ya. Tapi apakah dengan ketiadaan, tidak dimilikinya KTP, kemudian kita menjadi bukan manusia? Jawabannya tetap manusia. Tapi keabsahan, legalitas dalam bertindak, mengikuti aturan-aturan ataupun misalnya memanfaatkan fasilitas negara, tentu akan sulit kalau kita nggak punya surat-surat dokumen kependudukan. Apakah kalau nggak punya KTP, apakah kalau nggak punya kartu keluarga, berarti kita dianggap warga negara asing? Jawabannya tidak. Ya. Tapi kita kalau ditanya buktinya, kita hanya ngaku-ngaku. Oh, saya hitam, masa saya dibilang bule. Saya hitam, masa dibilang warga negara asing segala macam. Orang sekarang udah lalu lintas percampuran, kawin campur dan segala macam udah bisa saja orang yang pribumi pun berhitam putih, bule dan segala macam pun bisa saja. Nah, artinya demikian juga untuk perusahaan perseorangan tadi. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan, bukan perizinannya. Bahwa perizinan NIB, izin usaha, dan lain sebagainya itu hanya untuk digunakan sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Dia dapat dan tidaknya menjalankan kegiatan usaha. Walaupun tanpa izin pun bisa, gitu. Coba aja kan, saya pernah ngasih contoh ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dagang di pasar modern, di tempat-tempat tertentu, jualan bakso, bikin bengkel, potong rambut, punya izin nggak mereka? Punya NIB nggak? Nggak punya. Bisa masuk kategori perusahaan nggak? Iya. Ada kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya mencari keuntungan di perusahaan. Cuman memang skalanya kecil. Kalau dia mau mengembangkan lagi, dia misalnya mau jadi pemasok ini, nawarin ke perusahaan. Pak, Bu, ke perusahaan yang gede ya.
Kalau bisa karyawan-karyawannya kalau potong rambut ke kami dong. Mobil-mobil perusahaan kalau rusak-rusak servis ke bengkel kami dong. Nah, perusahaan-perusahaan yang ditawarkan tadi tentu akan mensyaratkan legalitasnya. Kamu siapa? Kalau perusahaan yang gede bonafit kan nyari pemasok atau rekanan yang bisa dipercaya. Kalau kalian nanti bukan prestasi gimana? Kalau mobilnya ternyata rusak, nggak bisa dibetulin, segala macam, ada konsekuensi, saya nuntut ke siapa, misalnya. Ya, jadi mau nggak mau dengan semakin keinginan untuk mengembangkan kegiatan usaha, keinginan untuk mendapatkan klien yang bonafit, tentu dibutuhkan legalitas kegiatan usaha yang memang itu mau nggak mau hukum ekonominya jalan. Kalau ke orang ini saya nggak yakin saat nanti kalau ada apa-apa saya bisa menagihnya. Kira-kira itu. Nah, kemudian dengan faktor lain-lain, kemudian adalah yang namanya persekutuan perdata yang biasanya digunakan untuk perusahaan orang-orang yang punya profesi sejenis. Ya, profesi jenis akuntan dengan akuntan, penilai dengan penilai, notaris dengan notaris, advokat dengan advokat, dan lain sebagainya. Mereka bikin persekutuan perdata. Pertimbangannya macam-macam. Ada yang menggabungkan nilai plus dari masing-masing. Saya punya modal, tapi saya nggak punya keahlian. Saya punya keahlian, tapi saya nggak jago marketing. Saya jago marketing, saya jago apa, tapi saya nggak pintar memanage organisasi. Akhirnya bergabunglah mereka. Saya punya tapi ada orang dia punya klien di mana-mana, pergaulannya enak. Dia punya komunitas-komunitas yang bisa kita masukin. Saya punya keahlian tertentu, tapi saya nggak bisa masuk komunitas mereka. Akhirnya bergabunglah mereka. Atau bisa jadi, kalau teman-teman misalnya lihat di kantor akuntan publik, KJPP misalnya, Jakub, Ganang, and Associate misalnya. Itu Jakub dengan Ganang, itu kalau nyari klien, itu tanpa sepersetujuan Jakub. Tapi orang memandangnya ini Jakub, Ganang, and Associate. Tapi Jakub punya klien sendiri, bisa, boleh. Tapi kalau Jakub sampai one prestasi dengan si kliennya, si klien tadi nggak bisa menuntut, nggak bisa minta pertanggungjawaban Ganang. Kalau persekutuan perdata itu begitu, nggak bisa. Ya saling. Nah, Yakub nanti ada komitmen, ada fee yang harus distorkan ke persekutuan. Demikian pula Ganang. Karena penggunaan nama asosiat usaha bersama tadi, tapi sebenarnya Yakub bisa menutup kontrak dengan klien dia sendiri. Ganang bisa menutup kontrak dengan sendiri, dan masing-masing sekutu bisa menutup. Tapi tidak bisa mengikat sekutu yang lain. Hanya komitmen fee atau ada fee tertentu yang memang diserahkan kepada persekutuan untuk dikelola bersama. Bisa yang model begitu, atau modelnya dibikin enggak begitu. Langsung diberikan kuasa semua untuk mengikat yang lain. Mungkin bisa jadi kedudukannya seimbang. Jadi Yakub sama Ganang itu punya bergaining posisi yang sama, seimbang. Tapi kalau misalnya Yakub sama Ganang, kalau teman-teman lihatnya, law firm yang terkenal, ABNR atau KJPP. KJPP yang terkenal apa sih di kita? Apa yang ada? Pernah dengar KJPP yang terkenal apa di Indonesia? Ada yang tahu? Sudah pernah baca-baca? KJPP. Nggak pernah tahu KJPP yang terkenal. Nah, jadi KJPP yang orang punya nama, misalnya ketua MAPI gitu, dia punya KJPP. Sama partnernya itu biasanya agak kurang seimbang. Nah, partner ini, tapi kan dia punya nama besar. Jadi ketika dia membuat kontrak itu ya silahkan masing-masing, tapi dia nggak bisa mengikat.
Tapi orang melihat, oh dia berpartner dengan ketua MAPI. Kredibilitasnya, segala macam. Pasti tentu mereka di antara mereka punya aturan main, punya standar, punya SOP berlayanan yang berbeda. Maka orang percaya. Ya, dengan pakai nama besar, menggandeng advokat yang gabung menjadi partnernya, meskipun di awal dari associate dan lain sebagainya, tentu akan berbeda kalau dengan sesama penilai, akuntan, advokat, notaris yang tidak terlalu punya nama, gitu ya. Nah, oleh karenanya mereka bikinlah Matskap tadi. Matskap itu merupakan bentuk paling sederhana dari persekutuan. Perdata itu bentuk dari persekutuan, bentuk paling sederhana dari persekutuan. Dia tidak ubahnya sebuah perjanjian. Jadi antara sekutu-sekutu tadi itu saling berjanji untuk perjanjian itu kan melahirkan perikatan. Nah, isi perjanjiannya apa? Perikatannya. Ingat, masih bentuk perikatan itu kan prestasi. Prestasinya adalah, bentuk prestasinya apa? Masing-masing pihak berkewajiban. Prestasi itu kewajiban. Kewajiban untuk menyerahkan inbreng, penyetoran. Inbreng atau penyetoran kepada persekutuan. Kontra prestasinya apa? Apa yang feedback yang dia terima? Yang diterima nanti adalah pembagian keuntungan. Kalau ada untung. Ya. Artinya yang dalam jangka dekat adalah pemberian inbreng, kemudian kontra prestasinya apa? Dia berhak untuk menggunakan persekutuan itu untuk menjalankan kegiatan usaha biar lebih bonafit. Jadi Matskap ini lebih cocok, lebih tepat kalau digunakan untuk perusahaan, untuk profesi-profesi, untuk orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Bukan untuk perdagangan Matskap ini. Tapi untuk berhimpun bagi orang-orang yang memiliki keahlian yang sama. Misalnya yang tadi jasa profesi. Kalau Anda mau singkat ya, misalnya ada profesi itu yang sering disingkat ada Pak Panda. Pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter, arsitek. Ini jasa-jasa profesi. Mereka bersekutu. Misalnya konsultan, banyak. Ketika konsultan pajak misalnya, ada yang ketika dia mau jadi kuasa atau wakil wajib pajak, dia ngerti, ilmunya jago, tapi dia nggak punya sertifikat konsultan pajak. Maka dia menggandeng orang yang punya sertifikat. Ada orang yang ahli, jadi teman-teman jangan sebagai, tentu di antara Anda mungkin ada yang tahu juga dari bapak ibunya, mungkin ada yang berprofesi atau berlatar belakang ilmu hukum. Jadi jangan beranggapan bahwa orang yang berlatar belakang ilmu hukum pasti dia tahu semua tentang hukum. Oh, belum tentu. Misalnya begini, mungkin di antara teman-teman ada yang punya saudara, punya bapak, ibu, atau kenalan, notaris, background-nya hukum kan. Tapi teman-teman notaris tidak semuanya ya. Kebanyakan kalau Anda tanya tentang hukum acara pidana, terlebih-lebih hukum acara pidana ya, apalagi hukum acara perdata banyak yang nggak terlalu bagus gitu. Hukum acara pidana belum tentu ngerti. Karena memang kuliahnya, ini misalnya saya ambil contoh, misalnya kalau di Fakultas Hukum UI gitu, ada dibagi-bagi ke program kekhususannya. Orang yang mau ngambil hukum kenotariatan, mereka ngambil program kekhususan satu, hukum keluarga. Jadi nggak ada tuh pelajaran hukum pidana, namanya percobaan tindak pidana, penyertaan, perbantuan, itu nggak ada mereka. Ini nggak dapat ilmu-ilmu, memang nggak belajar. Nah, demikian juga yang jago pidana. Kalau disuruh bikin ngomongin tentang hukum agraria,
Hukum pertanahan ya lewat kalah sama yang notaris tadi. Gitu. Memang tidak semua, masing-masing punya spesialisasi tersendiri. Gitu. Ya. Nah, sama dengan yang tadi. Ada yang menekuni bidang tertentu, jago, tapi dia nggak punya sertifikatnya, nggak punya benderanya. Untuk beracara di sini, dia harus punya sertifikat ini. Sehingga saling memadukan potensi-potensi yang ada tadi. Misalnya, apalagi kalau misalnya ya, teman-teman tanya, misalnya nih, saya ambil contoh. Tentu kan saya ambil contoh yang orang yang terkenal ya. Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea itu kalau diajak ngobrol tentang hak kekayaan intelektual, kemungkinan nggak sejago, artinya masih banyak yang di atasnya, nggak se-expert itu, karena memang spesialisasinya di kepailitan misalnya, di hukum perusahaan, kepailitan dan PKPU memang spesialisasinya misalnya. Kemudian di bidang yang lain, kalau bicara pidana, ada yang lebih ahli lagi. Misalnya Pak Luhut Pangaribuan, ada namanya Pak Oto Hasibuan misalnya. Itu spesialis di sana. Tapi kalau ngomongin kepailitan kalah sama Pak Hotman. Kalah sama tata negara ya Pak Yusril Iza Mahendra. Tapi kalau suruh ngomong ke pertanahan, suruh ngomong ke kepailitan, hak kekayaan intelektual, ya nggak ngerti. Dan memang bukan bidangnya. Nah, tetapi kan kalau punya klien itu seringkali perusahaan-perusahaan itu kan nggak mungkin minta diberikan layanan hanya satu jenis jasa saja. Biasanya ya sudah all in, palu gada, semua tolong saya di backup deh. Nah, yang punya klien nih tadi tentu kan nggak mau bilang, oh saya nggak ngerti yang bidang hukum ini, saya nggak ngerti bidang hukum ini dan segala macam. Akhirnya apa? Ya mereka cari partner, mana yang spesialis litigasi. Ada orang-orang yang jago misalnya di bidang hukum pasar modal. Ada yang bisa hukum perusahaan. Tapi ketika disuruh ngomong di pengadilan itu suasananya yang main bukan hanya otak, tapi gertakan, bluffing, mental. Kalau yang terjadi kalau di pengadilan itu keadaan jangan menonton yang di TV, bentak-bentakan itu, saling bluffing, menjatuhkan mental lawan itu kerjaannya di sana. Dan orang yang pintar secara intelektual tidak banyak yang bisa tanda petik bisa bunyi di pengadilan. Digertak lawan, ciut. Nah, oleh karena mereka saling bersekutu. Ada yang jago beracara, ada yang jago membuat legal opinion, membuat satu pendapat hukum dan lain sebagainya, yang membuat gugatan, membuat replik, duplik, dan seterusnya. Itu ada yang bikin sendiri, tapi yang ngomong di depan corongnya ada lagi. Ya, gitu. Jadi mereka saling memadukan potensi kelebihan masing-masing. Bentuklah maskap itu. Jadi maskap itu inbrengnya macam-macam. Ada yang punya tempat, ada yang punya keahlian dan seterusnya untuk dikerjasamakan, dibuat untuk jalan bersama. Saya ngomong yang gitu ya. Nanti teman-teman bisa. Nah, ini know-how penjelasannya. Tapi baca ya. Anda baca nih. Nah, syarat pendirian sekarang. Jadi intinya mau keahlian apapun tadi sebenarnya boleh. Yang penting para sekutu sepakat dalam perjanjian. Yang namanya perjanjian itu kan tidak harus tertulis. Lisan pun sudah boleh. Gitu. Karena syarat saya perjanjian tidak harus tertulis. Akan tetapi untuk demi kebaikan bersama, untuk menghindari potensi adanya konflik di kemudian hari, kalau sampai ada yang wan prestasi, ngerasa saya nggak pernah bilang begitu kok. Nih, nggak bilang gimana nih, buktinya ada. Tinggal nunjukin suratnya, tinggal nunjukin kontraknya. Itulah gunanya kontrak atau perjanjian tertulis.
bahwa tanpa tertulis sebenarnya sudah sah. Tapi kalau ada yang ingkar, kita membuktikannya setengah mati. Nah, mending di awal kita sudah bilang kontrak. Nah, kontraknya itu ya sebenarnya masing-masing. Siapa melakukan apa, siapa mendapat apa, itu di dalam perjanjian itu. Gitu. Nah, itu matskap itu sebenarnya tidak perlu didaftarkan, tidak perlu dimintakan izin. Sama dengan perusahaan perseorangan tadi. Itu menurut KUH Perdata kita. Menurut KUH Dagang kita. Demikian juga untuk firma dan CV pun tidak perlu sebenarnya. Cuman bedanya begini. Firma dan CV menurut KUH Dagang dia harus dibuat akta notaris, akta notarial. Kalau matskap enggak ada aturan itu. Ya. Firma dan CV harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Oleh siapa? Oleh notaris. Tapi itu sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018, maka baik matskap, firma, dan CV harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemarin saya sudah singgung ya, hanya daftar. Terdaftar nanti di Sistem Administrasi Badan Usaha, SABU. Tapi tidak perlu menunggu izin. Bagaimana yang selama ini sudah ada, Pak? Ada masa transisi waktu itu, semuanya harus didaftarkan ya, dengan nama yang sama. Sehingga karena aturan waktu itu tidak ada ketentuan untuk pendaftaran, teman-teman, sampai sekarang pun kemungkinan kita akan ketemu nama CV, firma, persekutuan perdata yang namanya sama. Banyak yang sama gitu. Karena dulu nggak didaftarkan. Sehingga tidak ada ketentuan bahwa namanya harus berbeda. Sekarang namanya kalau daftar, meskipun hanya didaftarkan untuk CV, firma, persekutuan perdata yang baru, kalau didaftarkan, dia harus booking nama dulu. Sudah ada kembarannya belum? Kalau sudah ada kembaran, pasti ditolak. Itu. Nah, jadi lebih tertib. Biar apa? Ya nanti kalau dia ngaku dari firma ini salah, nanti gugatannya error in persona gimana? Salah orang. Ini kan repot. Ada firma yang nggak tahu apa-apa digugat gitu. Mentang-mentang namanya sama. Padahal bukan firma dia yang berbuat. Nah, kalau aturan PT udah lama, kan dia harus izin. Jadi tidak mungkin di Indonesia ini ada PT yang namanya sama persis, nggak mungkin. Karena pasti ditolak di sistem. Karena dari awal pendirian pun bukan hanya didaftarkan, tapi harus minta izin. Nah, sekarang untuk firma, CV, persekutuan perdata didaftarkan, tapi syarat pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha akan mengecek nama ini sudah ada belum. Kalau sudah ada pasti ditolak. Ya, nah itu persekutuan perdata. Kemudian izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai mazhab ini, Pak, untuk prosedur pembubarannya jika didirikan tanpa jangka waktu itu seperti apa ya, Pak? Kemudian apabila ada salah satu sekutu yang lalai dalam menjalankan prestasinya, apakah itu berarti sekutu yang lain bisa mengajukan pembatalan perjanjian, Pak? Oke. Ya, bagus pertanyaannya, Mika. Sambil jalan saya jawab ya, sambil jalan di penjelasan ini. Secara khusus apa yang saya jelaskan tentang kepribadian, sifat kepribadian matskap ini, saya udah pernah bilang begini ya, kalau kita bicara, ini pelajaran apa sih namanya nih? Kalau ini matskap, ini matskap. Waktu matematika dasar ini pelajaran apa namanya? Irisan-irisan. Bagian-bagian. Ini matskap. Di sini ada firma. Di sini ada CV. Nah, begini kira-kira. Jadi aturan umum itu ada di matskap. Jadi ketika saya bicara tentang hubungan yang kita pelajari, ada dua hal, yaitu hubungan internal dan hubungan eksternal. Nah, hubungan internal itu ini diaturnya, firma dan CV ini diaturnya di KUHD.
Ini di BW, KUH Perdata. Di KUH Perdata. Nah, di KUH Dagang, pasal 15, junto pasal 1 bilang bahwa KUHD ini bersifat lex spesialis. Dan dia bilang, sepanjang di KUH Dagang kami tidak mengatur secara berbeda, maka segala ketentuan yang terkait dengan apa yang kami atur itu mengikuti apa yang di KUH Perdata. Tapi kalau kami mengatur berbeda, ikutilah kami. Gitu. Jadi firma itu persekutuan, CV itu persekutuan. Maka ketentuan tentang persekutuan ikut KUH Perdata. Kecuali yang kami atur di sini ya. Gitu. Nah, di firma dan CV itu tidak mengatur tentang pembubaran, hubungan antar sekutu, bagaimana inbank, penyetoran inbank segala macam. Itu nggak diatur di KUH Dagang. Maka dia mengikuti aturan yang ada di BW, bergerak Wetbook ini. Dan itu artinya aturannya sama dengan Matskap. Jadi intinya di firma ini cuma ngomong, kami ini, firma itu Matskap, tapi menggunakan nama kami bersama. Nama kami disebut semua. Gitu. Jadi kami maju, orang ketika melihat firma, itu tahu siapa sekutunya semua. Karena kami pakai nama bersama gitu. Nah kalau yang associate tadi, ya Dava and Associate misalnya, associate-nya nggak tahu siapa-siapa. Gitu. Tapi kalau bisa saja di akte anggaran dasarnya, di sistem administrasi badan usahanya, lihat nama associate-nya. Gitu. Tapi yang ditonjolkan dia tidak maju bersama. Itulah kenapa sebenarnya teman-teman, memang kalau ditanya bedanya secara clear, itu kita memang masih ada benang merah, saling irisan sebenarnya ada. Sehingga ada di beberapa proses di putusan-putusan pengadilan yang ada, itu masih suka rancu, hakim juga masih suka kadang nggak konsisten gitu. Ini sebenarnya Matskap atau firma. Maka sudah sebenarnya kalau teman-teman cek di Googling, saya ada RUU Badan Usaha, RUU Badan Usaha, non badan hukum ada. RUU Persekutuan Perdata, firma, CV itu sudah ada RUU-nya tapi belum disahkan. Karena menyadari lemahnya, rentannya pengaturan tentang badan usaha ini. Ya. Ini 1848 dibikin, kemudian kita harus mengikuti, sudah nggak sesuai. Tapi itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga sudah ada RUU-nya dan belum disahkan sampai, artinya nggak dibahas sampai sekarang. Nah, tadi misalnya, karena memang teman-teman nanti kalau ada waktu, lihat video saya di YouTube ya. Ini bukan masalah apa-apa, saya cuma pengen mengajak teman-teman punya pemahaman tentang KUH Perdata. BW kita itu statusnya sebagai undang-undang atau bukan sih? Yang judulnya Sejarah dan Keberlakuan Hukum Perdata di Indonesia. Ada ya di YouTube saya, pas lagi kosong, Anda dengerin. Maka kalau Anda perhatikan, di KUH Perdata kan tadi saya bilang, Matskap, firma, CV, itu kan nggak wajib didaftarkan ke Kementerian HAM, kan? Nggak wajib. Tapi kok bisa-bisanya ada Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, bukan undang-undang. Mewajibkan, artinya kan menyimpangi undang-undang. Masa peraturan menteri, kalau Anda ingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutannya kan UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Baru kalau mau ada Peraturan Menteri di sini. Pasal 8-nya. Tapi kok bisa mengatur secara berbeda undang-undang? Kenapa kira-kira? Nah, Anda dengerin, Anda baca yang video YouTube saya itu yang sejarah dan keberlakuan hukum perdata di Indonesia. Di bagian sepertiga terakhir itu saya dialektika tentang bahwa KUH Perdata itu BW itu sama dengan undang-undang atau bukan sih? Nanti Anda kenal namanya Wetbook dan Rehbook. Ada yang menganggap ini bukan undang-undang, ini hanya buku hukum doang, dan seterusnya, dan seterusnya.
Itu tuh tambahan pengetahuan saja ya, tambahan pengetahuan. Untuk masa peraturan menteri menyimpangi undang-undang. Artinya kan sebenarnya para pemilik CV, firma persekutuan perdata, kalau dia nggak daftar harusnya kan nggak masalah. Kenapa? Karena undang-undang tidak mewajibkan bahwa memang cukup didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Kenapa menteri mengatur yang berbeda? Nggak sah dong. Gitu. Oh, ternyata ada ceritanya. Ternyata BW itu ada yang memang ceritanya dia bukan undang-undang. Nah, tapi ada yang mendapat undang-undang, tapi bisa kayak yang relevan, bisa disimpangi, bla 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 bla. Nah, tonton yang di video itu. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, sekarang saya ngomong tentang sifat kepribadian maskap. Berarti dia berlaku juga untuk firma dan CV. Karena di KUH Dagang tidak mengatur firma secara berbeda tentang sifat kepribadian. Tidak mengatur tentang CV juga begitu. Ya, sifat kepribadian itu artinya berdasarkan sejarahnya, semua persekutuan baik maskap, firma maupun CV harus memiliki sifat kepribadian atau affection societas yang artinya keinginan untuk bekerjasama sebagai satu sekutu atau mitra pribadi para sekutu atau rekan. Jadi memang hubungan kepribadian, sifat kepribadian di sini maksudnya adalah mereka saling mengenal secara pribadi. Jadi tingkat kepercayaannya harus tinggi memang. Selain itu harus juga memiliki identitas personal, kedekatan personal, fraternitas atau kekerabatan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa suatu maskap memiliki sifat pribadi yang mengacu pada kedekatan individu masing-masing. Sifat ini pula yang membedakan antara persekutuan dengan perseroan terbatas. Dalam suatu persekutuan, berkumpulnya para sekutu merupakan hal yang utama. Association of person itu yang utama. Beda dengan PT yang Association of Capital. Walaupun bisa Association person, tapi kalaupun personnya tidak berkumpul, nggak masalah. Nanti kita lihat pas PT. Kenapa dia disebut sebagai persekutuan modal? Nah, sekarang pendirian. Nanti pembubaran, nanti saya jawab menyusul ya, Mika ya. Termasuk masalah sekutu tadi. Masuknya atau keluarnya sekutu dan lain sebagainya. Nah, pendirian maskap berdasarkan pasal 1642 soal perjanjian tadi yang sepakat. Nanti sambil Anda pelajari yang sempat saya lewat ya, lisan pun boleh. Namun untuk keperluan pembuktian pasti itu. Nah, ini harus didaftarkan. Pada Menkumham nomor 17 tahun 2018. Wajib. Dan semuanya sudah terdaftar sekarang. Kalau nggak diakui. Kalaupun nggak terdaftar, nggak bisa dibubarkan juga. Karena tidak didaftarkan itu bukan berarti, tapi ketika dia mau melakukan usaha, legalitasnya nggak diakui oleh negara. Sehingga kalau suatu saat ada sengketa, dia mau menggugat, pihak lawan ngecek, Anda nggak terdaftar, mati kita. Kalah ada pasti. Gitu. Gugatan kita nggak diterima, karena kita juga nggak ada. Ini hampir mirip dengan, kalau teman-teman perhatikan ya, dianalogikan walaupun nggak sama persis, dengan perkawinan atau pernikahan siri. Sah menurut agama, negara tidak boleh melarang, tapi negara tidak mencatatnya. Walaupun sekarang di buku nikah dimungkinkan, di kartu keluarga dimungkinkan perkawinan, tapi belum tercatat. Karena di undang-undang perkawinan kita, pasal 1, ayat 1 dan ayat 2, itu dua hal yang berbeda. Bahwa sepanjang dia sah menurut agama, maka dia salah perkawinan itu. Selanjutnya, kalau mau diakui negara, dia harus dicatatkan. Harus dicatatkan. Nah, artinya dua ketentuan yang berbeda. Sah menurut agama, artinya negara mengakui bahwa sepanjang menurut agama setelah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, maka sah di mata negara. Sah, tapi sah secara hukum, sah secara hukum. Negara tidak boleh menghalang, tidak boleh mencegah, dan seterusnya. Negara tidak mengakui secara administratif. Jadi antara secara hukum dengan secara administratif itu dua hal yang berbeda. Ya, secara administratif dan secara hukum. Nah, jadi
tetap bisa dianggap sebagai CV firma, akan tapi di mata negara dia bukan sosok yang legal. Sehingga kalau dipakai untuk bertindak nanti kalau ada permasalahan, kita nggak diakui oleh negara, termasuk hakim. Contoh misalnya analogi lagi ya, materai. Tahu materai ya? Tahu materai nggak? Tahu, Pak. Biaya materai tahu biaya materai. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Satu dokumen tertentu misalnya perjanjian, tanda bukti penerimaan uang, ya kan? Itu kan harus di objek banyak yang salah kaprah. Terutama teman-teman yang background-nya dari keuangan, akuntansi, dan segala macam ekonomi, bahwa materai itu menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Sehingga kalau ada perjanjian yang tidak dikasih materai, maka tidak sah. Sehingga kalau dijadikan dasar jadi alat bukti nanti di pengadilan, maka dia nggak akan diperhitungkan. Karena apa? Karena tidak sah perjanjian itu. Nah, ini pandangan yang keliru. Perjanjian tadi tetap sah. Karena tidak ada syarat sahnya perjanjian itu harus bermeterai. Pasal 1320 itu cuma 4 yang pernah kita bahas. Akan tetapi negara punya aturan main. Kalau Anda mau jadikan alat bukti, bayar pajaknya dulu. Hakim diwajibkan untuk memastikan pajak atas dokumen itu sudah dilunasi sebelum diakui sebagai syarat untuk diakui sebagai dokumen, sebagai alat bukti. Gitu. Nah, jadi tetap sah. Gimana caranya? Dilakukan pemeteraian, kemudian bayar materainya, jadi alat bukti sudah. Gitu. Nah, sama kayak ini. Bagaimana ya harus daftarkan walaupun sudah sah karena negara sekarang. Nah, rupanya keinginan untuk membuat undang-undang baru itu nggak dapat dukungan secara politis juga, gitu ya. Maka undang-undang badan usaha non badan hukum itu sampai sekarang masih belum disahkan. Jadi belum dibahas ya, belum ada kabar kapan dibahas. Ini yang mengusulkan pada saat itu termasuk konseptornya itu yang sekarang jadi dirjen kekayaan intelektual, Pak Freddy Haris yang sering belakangan ini sering tampil memberikan informasi pencerahan tentang kekayaan intelektual yang kemarin menggolkan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pemutaran lagu dan segala macam di tempat umum harus membayar royalti kepada para pihak yang berhak itu. Nah, jadi itu ya harusnya itu sudah dibuat memang berubah nih. Tapi sampai sekarang masih belum. Jadi tetap mengikut pada ketentuan yang ada di BW dan di KUH Dagang. Nah, selanjutnya persekutuan adalah perjanjian prestasi masing-masing memasukkan in-bank tadi bisa uang, barang, keahlian, nama baik ya, skill tadi atau pengetahuan, termasuk koleksi, database, pemasaran, marketing, sertifikasi. Kemudian tujuannya adalah membagi keuntungan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa tujuannya adalah membagi keuntungan. Jadi dalam naskah, firma maupun CV tidak boleh di dalam perjanjiannya, di perjanjian pendirian persekutuan disepakati. Nah, ini sifatnya wajib nih, mandatory atau Dwingenrecht. Sifatnya Dwingenrecht, artinya memaksa. Yaitu tidak boleh di perjanjian persekutuan itu menyepakati, nanti nutup sendiri deh, menyepakati meskipun semua setuju bahwa nanti usaha ini keuntungannya akan diberikan pada salah satu sekutu saja. Sekutu yang lain nggak dapat. Nah, itu nggak boleh. Walaupun sepakat para pihak, walaupun tidak ada unsur paksaan di sana, tapi kan syarat-syaratnya perjanjian ada 4 kan. Ada objeknya, yang terakhir yang 3, dan tidak kausa yang halal, yang sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang salah satunya. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Nah, undang-undang dalam hari ini
KUH Perdata bilang tidak boleh Anda memperjanjikan, dalam perjanjian itu memperjanjikan bahwa nanti keuntungan dari persekutuan, firma atau CV akan diberikan kepada salah satu sekutu. Itu nggak boleh. Sebaliknya, kalau memperjanjikan nanti kerugian, kalau menyepakati bahwa keuntungan diberikan ke salah satu, tidak boleh. Artinya ada yang tidak dapat keuntungan, itu tidak boleh. Walaupun semua sepakat, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, tidak ada kehilafan, tapi itu batal demi hukum. Kenapa? Karena undang-undang atau KUH Perdata bilang nggak boleh. Tapi kalau menyepakati pembagian kerugian ke salah satu sekutu, itu boleh. Gitu ya. Nah, sekarang aspek internal. Ini berlaku juga untuk firma dan CV.